Sobat calon kursuanya, baru saja rilis data terbaru honorer diangkat ASN P3K, baik itu P3K penuh waktu maupun juga P3K paruh waktu. Tentunya di sini nanti ketika teman-teman ingin diangkat P3K 2024 itu harus mengikuti semua tahapan seleksi ya. Dan kira-kira bagaimanakah nasib honorer yang TMS serta nasib honorer yang tidak bisa mendaftar P3K di tahun ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, tentunya bagi teman-teman yang saat ini sudah lulus seleksi administrasi P3K 2024 yang pasca sanggah, maka berpotensi untuk nantinya bisa mengikuti seleksi P3K 2024, yaitu pada tahapan seleksi kompetensi. Nah, dan juga banyak sekali teman-teman yang masih bertanya, yaitu kira-kira siapa sih yang bisa diangkat ASN P3K 2024? Apakah itu seluruhnya dari peserta pendaftar P3K di gelombang pertama, ataukah nanti masih bisa untuk pendaftar P3K yang tahap 2? Siapa yang bisa diangkat ASN P3K 2024? Seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini sudah ditentukan, yaitu kriteria pelamar dan juga untuk pengisian formasi itu diprioritaskan ya, itu secara berurutan. Ya, benar di sini untuk seleksi P3K teknis itulah mengacu pada Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024. Sedangkan untuk yang seleksi P3K guru itu adalah 348, dan juga kesehatan itu adalah Kemenpan RB nomor 349 tahun 2024. Nah, dari keseluruhannya ini adalah sama ya, yaitu dari segi urutan. Untuk teman-teman pelamar P3K teknis itu diurutkan mulai dari XTHK 2, kemudian non ASN di Datas BKN, dan juga tenaga non ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Sedangkan untuk yang P3K guru itulah ditambahi dengan urutan pertama pelamar prioritas atau P1, dan juga di urutan terakhir itu adalah lulusan PPG. Sedangkan untuk yang P3K tenaga kesehatan itulah ditambah dengan urutan yang pertama, yaitu D4 Bidang Pendidik 2023 kemarin. Namun di sini adalah harus memiliki pengalaman minimal ya, yaitu 2 dan juga 3 tahun, dan juga ada persyaratan aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun secara berturut-turut pada saat melakukan pendaftaran. Dan di sini dari kriteria pelamar, baik itu P3K guru, P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan, jika ingin diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024-2025 ini, maka di sini seluruh peserta itu harus mengikuti semua tahapan seleksi. Nah, harus mengikuti semua tahapan seleksi, baik itu pelamar P3K yang mendaftar di jadwal tahap 1 maupun juga di tahap 2. Nah, di sini wajib melakukan pendaftaran dan juga kita harus mengikuti pendaftaran itu sampai dengan tahap terakhir ya, yaitu mengakhiri proses pendaftaran pada halaman resume. Kalau misalkan teman-teman tidak mengakhiri pendaftaran di halaman resume, maka sama halnya kita itu tidak mendaftar P3K 2024. Nah, setelah kita mengikuti semua tahapan seleksi itu terdiri dari yang pertama itu adalah seleksi administrasi. Yang mana seleksi administrasi itu digunakan untuk mencocokkan data-data pelamar dengan formasi jabatan yang nanti memungkinkan di sana itu diupload berkas-berkas pendukung, baik itu surat pernyataan, surat lamaran, kemudian ijazah, transkrip, pas foto, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya untuk tahapan pertama dari seleksi P3K yaitu seleksi administrasi, tentunya di sini ada dua kemungkinan, yaitu di sini ada kemungkinan yang MS atau memenuhi syarat alias lulus seleksi administrasi, dan juga di sini nanti untuk yang memenuhi syarat itu berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi. Nah, tahapan dari seleksi P3K itu adalah melakukan pendaftaran, kemudian lulus seleksi administrasi, kemudian kita ikut seleksi kompetensi. Nah, sementara itu ketika diseleksi administrasi, bagi teman-teman yang TMS atau tidak memenuhi syarat, maka di sini teman-teman kemarin diberikan yaitu masa sanggah ya. Jadi kita itu diberikan kesempatan bagi teman-teman yang TMS seleksi administrasi itu adalah masa sanggah yang diberikan dalam waktu 3 kali 24 jam atau selama 3 hari teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang TMS atau selanjutnya mengajukan sanggah, maka di sini dari sanggahnya itu kan ada dua kemungkinan ya. Kalau misalkan sanggahnya teman-teman itu diterima, maka di sini teman-teman bisa ikut seleksi kompetensi. Jadi tentunya di sini siapa saja nih teman-teman yang TMS kemudian sudah mengajukan sanggah, kemudian yang sanggahnya diterima, silakan tinggalkan saja di kolom komentar, nanti kita berdiskusi seperti biasanya.
bagi teman-teman yang awalnya TMS kemudian mengajukan sanggah, kemudian lulus pasca sanggah alias sanggahnya diterima, maka teman-teman nanti bersiap yaitu untuk mengikuti seleksi kompetensi. Nah, lantas bagi teman-teman yang mungkin ketika mengajukan sanggah itu sanggahnya ditolak, itu kira-kira bagaimana? Nah, kalau misalkan di sini kita tidak lulus seleksi administrasi, kemudian kita mengajukan sanggah, kemudian sanggahnya ditolak, maka teman-teman nanti tidak bisa untuk mengikuti seleksi kompetensi ya. Namun nanti teman-teman bisa untuk mengikuti seleksi P3K atau seleksi CASN di tahun 2025 nanti. Nah, semoga saja nanti di tahun 2005 ini nanti dibuka kembali dengan besar-besarnya. Dan pastinya teman-teman harus belajar dari ketidaklulusan seleksi administrasi di tahun ini supaya di tahun depan itu nanti kita itu bisa lulus seleksi administrasi. Dan di sini kan untuk teman-teman yang tidak lulus pasca sanggah, ini kan kita berarti sanggahnya ditolak, itu kan kita ikut seleksi tahun 2025. Nah, sedangkan teman-teman yang lulus seleksi administrasi bersama-sama dengan yang TMS kemudian mengajukan sanggah dan sanggahnya diterima, ini sama-sama mengikuti seleksi kompetensi. Dan di sini pada seleksi kompetensi, di sini seperti yang kita kutip di sini bahwasanya untuk seleksi kompetensi itu menggunakan CAT ya, alias Computer Assistance. Baik itu untuk formasi P3K guru, teknis maupun kesehatan, ini menggunakan seleksi CAT. Nah, baiknya ini adalah yang di tahun ini tidak ada passing grade ya. Jadi nanti kelulusan itu berdasarkan dari peringkat terbaik saja. Artinya yang penting teman-teman itu nanti harus ikut seleksi kompetensi, maka nanti insya Allah akan diangkat ya menjadi ASN P3K 2024. Nah, dari di sini nanti penentu dari seleksi kompetensi untuk bisa diangkat itu hanya berdasarkan dari kelulusan, itu berdasarkan dari peringkat terbaik saja. Nah, sehingga di sini nanti pada saat seleksi kompetensi bagi teman-teman yang mengisi lowongan formasi, maka nanti akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, mengisi lowongan formasi bagaimana maksudnya? Misalkan saja formasinya itu ada 20 misalkan. Kemudian setelah di ranking, teman-teman itu masuk urutan peringkat kelima. Nah, otomatis nomor 1 sampai 20 itu nanti dikatakan mengisi lowongan formasi seperti ini. Nah, itu. Jadi teman-teman yang seleksi kompetensi nanti nggak ada passing grade. Selanjutnya nanti ketika formasinya itu kita bisa menempati, kita dapat peringkat terbaik, kita nanti akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan lantas kira-kira bagaimanakah ketika seleksi kompetensi itu kita tidak mengisi formasi? Nah, yang dimaksud dengan tidak mengisi formasi, misalkan dari 20 formasi, di sini saya tuh nomor urut yang ke-25 misalkan. Nah, nomor urut 25 otomatis jadi kan kita nggak kebagian formasi ya. Karena formasi 20 ini sudah diberikan untuk teman-teman yang dapat peringkat 1 sampai dengan 20. Nah, maka nomor urut 21 sampai dengan seterusnya sesuai dengan jumlah pelamar yang ikut seleksi kompetensi. Jika tidak mengisi formasi alias nggak kebagian formasi, maka nanti akan diusulkan yaitu untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini adalah pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, tentunya di sini kalau misalkan kita melihat yaitu dari statistik pelamar P3K guru periode 1, kemudian nakes dan juga teknis, ini banyak juga teman-teman yang lulus kemudian tidak lulus seleksi administrasi. Tentunya dari yang TMS sejumlah 71 ribuan, ini di pasca sanggah ini banyak juga yang akhirnya lulus ya. Nah, tentunya sudah terjawab teman-teman yang TMS sanggah ditolak nasibnya gimana, kemudian kita yang sanggah diterima kemudian tidak lulus seleksi kompetensi itu nanti nasibnya bagaimana. Dan tentunya di sini kalau misalkan kita kutip pernyataan dari BKN bahwa untuk tindak lanjut penyelesaian tenaga non ASN termasuk juga teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi pasca sanggah maupun juga tidak lulus atau mungkin tercacat, maka di sini nanti seperti yang kita kutip ya, ini adalah untuk yang pertama itu nanti dari BKN akan melakukan mengintervensi potensi sisa non ASN yang tercatat di database BKN, baik itu yang tidak mendaftar maupun juga tidak lulus seleksi. Nah, di sini baik itu seleksi administrasi maupun juga seleksi kompetensi. Kemudian yang kedua yaitu memetakan jenis jabatan yang tidak terisi dari pelaksanaan seleksi CASN 2024, dan juga untuk yang terakhir yaitu menyampaikan hasil temuan tersebut ya kepada Menpan RB untuk didiskusikan lebih lanjut terkait tentang kebijakan selanjutnya.
Nah, demikian sobat semuanya, tentunya dari sini kita mendapatkan data penting dan juga sangat berguna ya untuk kita sebagai gambaran teman-teman nanti kira-kira bagaimana sih peluangnya diangkat P3K 2024. Oke, demikian, jangan lupa belajar. Untuk rekomendasi bimbel online dan tryout silahkan cek tutorial di video ini dan juga kartu video ini ya.